Kekuatan Maha Dasar, persatuan Maha Dasar, kekuatan Maha Dasar, persatuan kekuatan Maha Dasar, persatuan rakyat desa Nusantara. Parade Nusantara, parade Nusantara menapakkan derap kaki, menunjukkan eksistensi dan jati diri. Sepanjang jalan yang dilalui parade Nusantara tidak selalu di jalan landai, datar dan mulus. Bertabur bunga melati di kanan kiri, cahaya yang redup dan hembusan angin sepoi-sepoi. Tetapi dalam usia yang masih balita, parade Nusantara sudah menempuh jalan terjal berliku, penuh onak dan duri, kadang-kadang curam dan mendaki tebing tinggi. Bagai kapal tua yang mengarungi samudra, dihantam badai, gulungan ombak, terpaan angin puting beliung, dan menembus pekatnya mendung, hilang arah kiblat menuju daratan. Banyak pihak yang tidak simpati bahkan antipati, mulai dari bupati, gubernur bahkan menteri. Ketika badai reformasi melanda dan mampu menjebol ketangguhan serta kedikdayaan benteng Orde Baru, di saat peranata negara hancur lebur dan rakyat desa semesta bingung dan limbung, seakan ke atas tak lagi dapat bergantung dan ke bawah telah tercabut dari akar dan jati dirinya. Di saat rakyat semesta putus asa dan putus harapan, atas nama amanat penderitaan rakyat semesta, parade Nusantara lahir dari rahim Bunda Pertiwi yang sedang berduka dan berlinang air mata. Teriring jigir para kiai serta santri, kidung doa pendeta, biku dan brahmana, parade Nusantara tampil di garda terdepan sebagai benteng pelindung sekaligus pembela rakyat semesta. Mesin pendorong, pelopor dan pendekar parade Nusantara Sudir Santoso dengan segenap jajarannya telah mengubarkan api dan semangat perjuangan dalam membela hak-hak rakyat desa semesta. Seperti banteng terluka, parade Nusantara menggetok dan menggebrak pintu-pintu departemen dan sekat-sekat gedung parlemen. Menggugat, menuntut hak-hak kepala desa dan perangkat desa, serta hak rakyat desa dalam mencapai kesetaraan, agar terangkat harkat martabat dan harga dirinya sebagai warga negara yang berdaulat dan merdeka. 78% komunitas bangsa Indonesia hidup dan bertempat tinggal di desa. Pemerintahan desa yang di dalamnya tentu saja rakyat desa adalah pemegang saham mayoritas bangsa, yang seharusnya mendapat perhatian lebih atau setidaknya memadai sesuai dengan jumlahnya. Akan tetapi rakyat desa justru selalu dimarginalkan, diperlakukan tidak adil dalam bidang ekonomi, sehingga rakyat desa terus bergelut dengan keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan. Selama rakyat desa masih diperlakukan tidak adil, dan selama rakyat desa masih dijadikan objek dan pelengkap derita, selama itu pula parade Nusantara akan terus berjuang atas nama rakyat semesta. Suasana alam pedesaan yang indah, desa yang permai dan desa yang damai, hanya tinggal cerita dan dongeng belaka. Kebersamaan, gotong royong, adat dan budaya desa yang saling asah, saling asih dan saling asuh telah berbalik menjadi saling gasah, saling gesek dan saling gosok akibat lemahnya penegakan hukum di negeri. Rimbunya gunung, belantara dan hutan lindung hancur rusak binasa oleh keserakan segelintir penguasa dan pengusaha yang berwatak angkara murka. Semua binatang melata, cantiknya bulu burung dan indahnya kicau telah sirna tinggal cerita.
kijang, rusa, harimau, singa, beruk, kera, gajah, dan satwa lainnya tinggal dongeng belaka untuk anak cucu kita. Sejuknya angin gunung, gemericik pancuran air, jernihnya rawa dan telaga musnah tak lagi ada. Mata air yang tersisa di gunung dan di desa dikuasai pemodal besar kaum kapitalis dengan munculnya pabrik air mineral. Pendek cerita dan singkat kata, kalau mata air selalu dirampok kaum kapitalis, tetapi kalau air mata selalu diperuntukkan rakyat desa. Nasib petani setengah mati, tembang sedih kelangkaan pupuk ketika musim tanam tiba, selalu terus terjadi dan pemerintah tidak mampu mengatasi. Pedagang pada tumbang, pasar desa bubar, tutup pintu dan gulung tikar, karena munculnya bisnis para kapitalis dengan Hey there, subscribe to my channel. mart-mart yang lain yang telah masuk sampai kota-kota kecamatan. Marak dan munculnya bisnis retail dalam skala besar menyebabkan bangkrut dan matinya kios-kios, warung-warung dan pasar-pasar tradisional. Nelayan gantung perahu karena langka dan mahalnya bahan bakar minyak. Rusaknya rimba, hancurnya berantara, berbuah banjir bandang yang menerjang semua halang rintang. Tak terhitung lagi korban nyawa melayang dan bangunan pada tumbang. Perampokan secara sistematis terhadap hak-hak rakyat desa terus berlangsung dan semakin merajalela. Hal ini dapat dicermati dengan lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal, di mana isi dan pasalnya mengatakan bahwa penanam modal asing diizinkan memiliki saham sampai dengan 100% di Indonesia. Penanam modal asing diizinkan memiliki lahan berupa tanah di wilayah Indonesia dengan status hak guna usaha selama 60 tahun, sekaligus dapat diperpanjang selama 35 tahun, lebih kurang 1 abad lamanya. Hanya dari 2 pasal ini saja dapat disimbolkan bahwa tanah pusaka kita Indonesia, tanah leluhur kita bangsa Indonesia, bukan hanya sekedar digadekan, tetapi sudah dijual lunas kepada bangsa asing. Bukan hanya hak-hak kita generasi saat ini yang tergade dan terjual, tetapi hak-hak generasi mendatang, termasuk anak cucu kita yang masih dalam kandungan sudah terjual lunas. Inilah hasil karya wakil rakyat yang tidak berpihak kepada rakyat, justru berkhianat. Lihatlah implikasi dari lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal ini. Di Bumi Riau, Lancang Kuning, dan Kalimantan telah ada lebih kurang 5 juta hektar kebun kelapa sawit. Tanah yang ditanami kelapa sawit adalah tanah rakyat Indonesia. Yang menanam kelapa sawit dan merawat kelapa sawit adalah rakyat Indonesia. Yang memanen kelapa sawit adalah rakyat Indonesia. Tetapi pabrik kelapa sawit berada di Malaysia. Kalau Undang-Undang Penanaman Modal ini tidak segera dicabut, maka tidak lama lagi Pulau Bali akan dikuasai bangsa Australia. Kalimantan dan Riau akan dibayar lunas bangsa Malaysia. Pulau Batam akan digade bangsa Singapura. Papua dan Irian Jaya yang kaya raya sumber daya tambangnya akan dikuasai bangsa Amerika. Ke depan anak cucu kita bangsa Indonesia benar-benar akan menjadi penonton abadi dan menjadi kuli di tanah leluhurnya sendiri. Mulai dari pertambangan, energi, dan telekomunikasi yang bersinggungan dengan kepentingan dan hajat hidup masyarakat banyak telah dikuasai perusahaan asing. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Marilah kita sejenak mencermati keserakahan perusahaan asing di negeri ini. Tanah saudara-saudara kita di Papua yang mempunyai cadangan tambang emas 40 juta ons, 25 miliar pon tembaga, dan 70 juta ons perak yang dieksploitasi, dirampok, dan dijarah oleh PT Freeport. Ironis dan sangat tragis, dengan kekayaan yang sebesar itu, saudara-saudara kita di Papua masih hidup miskin, terbelakang, ketika saudara-saudara kita rakyat Papua protes keras atas ketidakadilan ini, justru dihadapi dan ditumpas oleh kekuatan bangsa sendiri. Pranata hukum kita benar-benar telah ambruk dan kepastian hukum kita terpuruk. Memang banyak dibangun gedung-gedung pengadilan, tetapi keadilan semakin sulit dan semakin langka ditemukan di negeri ini. Hukum tidak lagi berpihak kepada rakyat, tetapi hukum ada di genggaman para elit dan para pejabat. Hukum tidak terjangkau oleh kantong rakyat yang melarat, tetapi hukum berada di tas-tas para konglomerat pemodal besar, para kapitalis. Yang terjadi adalah hukum homo homini lupus. Siapa yang kuat menerkam yang lemah, dan yang kaya menelan yang miskin. Hati rakyat terluka atas ketidakadilan ini. Ya Allah, ya Allah, bagaimana ini? Mensikapi kejadian-kejadian tragis yang menimpa rakyat semesta, utamanya rakyat desa, Parade Nusantara bersama gelombang kekuatan rakyat semesta Indonesia segera bangkit di garda terdepan dalam rangka mencari solusi dan mensikapi ketidakadilan ini. Di Monumen Nasional ini kita akan melakukan apel upacara Sumpah Bakti Parade Nusantara. Hidup desa, hidup Parade Nusantara, hidup Parade Nusantara. Persatuan Rakyat Desa Nusantara, Parade Nusantara bukan kekuatan politik, tetapi Parade Nusantara adalah perekat komunitas bangsa yang telah dicabik-cabik oleh kekuatan politik. Ketika wakil-wakil rakyat tidak lagi peduli atas amanat penderitaan rakyat, maka Persatuan Rakyat Desa seluruh Nusantara yang bernaung di bawah Panji Panjagung siap bersatu padu, memperkuat barisan, menegakkan keadilan, membangun desa, memperkokoh kota menuju Indonesia Jaya. Merekatkan, menyatukan dan merekonstruksi kembali jalinan Sumatantra, yaitu Jawa, Bali, Irian, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Kalimantan dan Sumatera, menuju kebangkitan Nusantara dan menyongsong terbitnya Fajar Indonesia baru. Orasi Komando Parade Nusantara Sudir Santoso yang bertema Rakyat Menggugat menyentak dada para petinggi negara, menyusup jauh di lubuk hati setiap rakyat jelata di pelosok negeri. Kekerasan sikap Menteri Dalam Negeri patah oleh argumen-argumen Parade Nusantara. Dengan terpaksa Menteri Dalam Negeri mendatangkan 9 gubernur ke Jakarta untuk meredam Parade Nusantara. Tetapi layar telah terkembang, Parade Nusantara pantang surut ke belakang. Kekuatan besar Parade Nusantara siap berhadapan dan melindas kekuatan apapun yang menginjak-injak harkat martabat dan jati diri rakyat. Lebih kurang 50.000 kepala desa dan perangkat desa bersama elemen tokoh lokal pedesaan lainnya mewakili saudara-saudaranya yang lain di seluruh Indonesia menuntut hak alokasi dana desa atau ADD 10% blok grant atau langsung dari APBN. Hal ini dilakukan Parade Nusantara karena wakil rakyat di DPR RI sebagai penentu anggaran negara berlaku sangat tidak adil dan tidak berpihak kepada rakyat.
Ketidakadilan ini dapat dilihat dengan jelas di pos anggaran APBN tahun 2009, bahwa APBN Republik Indonesia tahun 2009 sejumlah lebih dari 1.000 triliun. Tetapi 70.000 desa di Indonesia hanya mendapat porsi 17 triliun atau kurang dari 1,3%. Perlakuan tidak adil ini terus berlanjut sejak dari zaman Orde Baru sampai Orde Reformasi saat ini. Maka rakyat desa yang tersebar di 70.000 desa di Indonesia selalu bergelut dengan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Parade Nusantara mencoba membuka mata dan telinga wakil rakyat yang terhormat yang duduk di gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Parade Nusantara sedang menggelar dan memajang potret sedih desa Nusantara apa adanya. Parade Nusantara mencoba mengingatkan para elit bangsa dari mana dia berasal dan kemana kembali. Bahwa desa adalah cikal bakal berdirinya negara. Desa adalah pilar bangsa dan desa adalah fondasi negeri. Saham dan peran desa terlalu banyak untuk dihitung dalam berperan di garda terdepan atas berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hampir semua elit bangsa, politisi dan petinggi negeri lahir di alam pedesaan. Dari sanalah berasal, dari rakyatlah terlahir, dan kepada rakyat semua akan berakhir. Selalu bergilir silih berganti, para kepala desa dan perangkat desa melakukan orasi, menyampaikan aspirasi, mengungkapkan kesedihan hati. Tetap santun dan terkendali. Terbukti tidak ada daun yang rontok dan yang patah maupun pohon yang tumbang, meskipun puluhan ribu yang datang ke Jakarta. Mereka semua adalah putra-putri yang terbaik dari desa. Mereka adalah pamomong. Mereka adalah semar-semar Bodronoyo sing jiwa luhur wicaksono, yang berlaku sakti tanpa aji, kalaupun menang tanpa harus mengalahkan. Namun jangan coba-coba menguras habis kesabaran dan meletupkan amarahnya. Kalau sampai itu terjadi, Sang Semar Bodronoyo Tiwikromo menjelma wujud menjadi Sang Hyang Wismoyo. Jakarta bisa hancur, rusak dasa. Kayangan pun bakal sungsang tahun balik di Belanda. Ketika Sudir Santoso sarjana hukum bocah Ndeso, pendekar Gunung Kendeng, sang pamomong rakyat jelata, kusirnya Parade Nusantara, memimpin delegasi Parade Nusantara di dalam gedung DPR RI dalam rangka menyampaikan, mengupas tuntas dan membahas habis ketidakadilan yang ditimpakan pada rakyat desa di hadapan fraksi-fraksi di DPR RI. Warga DKI menyambut dengan simpati kehadiran saudara-saudaranya yang berangkat dari desa, kampung, dan turun gunung menuju ibu kota. Terima kasih warga Jakarta, terima kasih warga ibu kota. Kalau masih diberi kesempatan bertemu di lain waktu, kami semua siap menerima dengan segenap hati dan tangan terbuka apabila saudara-saudara warga ibu kota berlibur di desa-desa. Sementara di dalam gedung DPR RI, Sudir Santoso dengan 100 orang delegasi Parade Nusantara terus berjuang, menggelar dan memaparkan fakta dan data serta sebab-sebab keterpurukan rakyat desa. Berjuang menggugah kesadaran dan membuka mata hati fraksi-fraksi di DPR RI demi terkabulnya tuntutan dan aspirasi. Di hadapan fraksi-fraksi yang dihadapi delegasi Parade Nusantara secara bergilir dan berganti, Sudir Santoso atas amanat dan kepercayaan rakyat desa semesta harus mampu dan bisa berbuat serta bertindak seperti Prabu Sri Bathara Kresna, Duta Agung utusan terakhir para Pandawa, yang harus berunding dengan para Kurawa dalam menentukan jadi atau batalnya perang Bharatayuda Jaya Binangun. Sudir Santoso dan 100 delegasi Parade Nusantara yang lain
memaparkan secara detail dan jelas atas alasan-alasan serta argumen-argumen tuntutan bahwa rakyat Indonesia yang hidup di pedesaan dari Sabang sampai Merauke jumlahnya lebih kurang 78%. Maka wajar, rasional dan proporsional apabila Parade Nusantara atas nama rakyat Desa Nusantara meminta proporsi anggaran APBN sebesar 10%. Perjalanan panjang, kerja keras Parade Nusantara telah menemukan titik terang. Tanya kepada fraksi Partai Golkar, setuju bulat-bulat, setuju. Sekarang saya persilakan fraksi Partai There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.